Berjumpa kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda untuk belajar akan firman Tuhan, dan kita sudah tiba di Yeremia pasal yang ke-8. Bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa ini keras kepala, keras hati, susah untuk dibentuk, susah untuk bertobat. Maka kalau kita melihat beberapa ayat yang hendak kita baca di sini menunjukkan dengan jelas betapa tegar tengkuknya bangsa Israel. Tuhan dengan kasih-Nya mengajak mereka pulang, mengajak mereka kembali datang, bertobat dengan sungguh-sungguh, dan benar-benar berpaling kembali kepada Tuhan. Tapi nyatanya mereka terus-menerus bertekun di dalam dosa mereka. Bahkan Tuhan membandingkan mereka dengan burung unggas. Pikirkan ini, burung unggas seperti burung ranggung maupun burung tekukur maupun burung layang-layang. Mereka memang pergi, tetapi mereka tahu kapan waktunya untuk kembali. Namun yang ironis adalah bangsa Israel tidak tahu kembali kepada Tuhan. Mari kita baca ayat yang ke-7. Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Bayangkan bahwa umat Tuhan, bangsa Israel, sampai dibandingkan dengan unggas dan kalah. Karena burung ini terbang, pergi, tapi tahu kapan waktunya kembali. Umat Tuhan sudah meninggalkan Tuhan, berpaling dari Tuhan, bahkan jauh meninggalkan Tuhan. Tetapi dipanggil Tuhan untuk kembali pulang pun mereka tidak sadar dan mereka tidak bersedia untuk bertobat. Ayat yang kelima. Mengapakah bangsa ini berpaling terus-menerus? Mereka berpegang pada tipu, mereka menolak untuk kembali. Tuhan itu kurang apa? Dengan kasih-Nya mengajak mereka kembali pulang, kembali datang untuk mengecap kembali kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Tapi mereka menolak untuk kembali. Mereka tidak mau berpaling dan kembali kepada Tuhan. Kalah dengan burung unggas seperti yang tadi kita baca di ayat yang ke-7. Di dalam ayat yang ke-4, engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan, apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali? Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali? Tuhan sampai membandingkan seperti ini. Orang bisa jatuh, tapi kalaupun orang itu jatuh, harusnya dia bangun kembali. Orang bisa pergi dan berpaling, tetapi ada waktunya dia kembali pulang. Tapi umat Tuhan jelas-jelas jatuh, tapi tidak bangun kembali. Jelas-jelas meninggalkan Tuhan, tapi juga tidak mau kembali kepada Tuhan. Mungkin kita heran, apa yang membuat mereka sampai sebegitunya dipanggil Tuhan, tapi tidak mau kembali pulang. Kita menemukan jawabannya di dalam ayat yang ke-8. Inilah jawaban kenapa mereka menjadi tegar tengkuk dan tidak mau mendengarkan seruan Tuhan untuk kembali pulang dan berpaling kepadanya lagi. Ayat yang ke-8. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Kenapa mereka tidak mau kembali pulang? Karena mereka orang-orang yang menganggap diri mereka rohani dan benar. Ini masalahnya. Mereka berkata, kami bijaksana. Mereka berkata, kami punya Taurat Tuhan. Kami punya hukum Tuhan. Kami masih melakukan apa yang rohani. Kami masih memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami masih melakukan upacara-upacara rohani yang kami tujukan kepada Tuhan. Inilah yang membuat mereka tidak bertobat. Kalau tidak merasa berdosa, kenapa mesti harus bertobat? Kalau tidak jatuh, kenapa mereka harus bangun kembali? Bayangkan ini. Kalau mereka merasa tidak meninggalkan Tuhan, kenapa mesti harus berpaling dan pulang kepada Tuhan? Kurang lebih konsep berpikir mereka seperti itu. Padahal apa yang terjadi? Mereka jelas-jelas jatuh, mereka jelas-jelas meninggalkan Tuhan, mereka jelas-jelas berdosa di hadapan Tuhan. Namun topeng rohani mereka
membutakan akan hal itu. Mereka menganggap diri benar, mereka menganggap seolah-olah masih berada dalam posisi berkenan di hadapan Tuhan. Inilah yang kerap kali terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen. Mereka jelas-jelas berdosa, jelas-jelas meninggalkan Tuhan, jelas-jelas mendukakan hati Tuhan, tapi tidak bertobat. Kenapa? Karena mereka bahkan tidak menyadari itu. Karena kemunafikan selama ini menjadi topeng mereka. Mereka merasa masih ke gereja, masih memberikan persembahan kepada Tuhan, bahkan masih melayani Tuhan. Sehingga dengan kegiatan-kegiatan rohani ini mereka pikir bahwa itu sudah cukup. Padahal sesungguhnya inilah yang terjadi, bahwa apa yang kita lakukan di gereja, kegiatan-kegiatan rohani yang kita lakukan, itu tidak serta-merta bisa menutupi kehidupan kita yang sesungguhnya. Jadi kalau sebenarnya hati kita jauh daripada Tuhan, ayo kembali kepada Tuhan. Kalau kita jatuh di dalam dosa, minta ampun, bertobat, dan kembali mengalami kemurahan dan pengampunan Tuhan. Jangan keraskan hati, jangan merasa bahwa diri kita benar dan saleh. Ingat, selama kita merasa diri benar, sulit sekali kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa. Karena itu saya mengajak Anda melalui firman Tuhan ini, izinkan firman Tuhan menjadi cermin buat kita. Jangan merasa diri benar, tapi kalau memang Tuhan menyingkapkan sesuatu yang mana harus ada perubahan dan pertobatan terjadi dalam hidup kita, minta kasih karunia Tuhan, datang kepada Tuhan, minta pengampunan Tuhan, dan izinkan Tuhan membawa kita kembali kepadanya. Tuhan berkati.